Bismillahirrohmanirrohim. Dengan membaca bismillah supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata atas kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Judul kita pada kesempatan malam ini adalah dosa-dosa besar di balik amalan-amalan soleh. Jadi kalau panjangnya begitu hanya saja tidak bisa ditulis panjang karena terbatas karakter yang disediakan oleh TikTok untuk membuat judul singkat. Jadi sebenarnya yang mau ditulis itu adalah dosa-dosa besar di balik amalan-amalan soleh. Pertama, sebelum saya menyampaikan apa yang akan disampaikan, terlebih dahulu saya memberi catatan bahwa materi ini atau pembicaraan ini sifatnya adalah pribadi saya. Jadi saya menggunakan kata ganti saya. Untuk masalah ini saya menggunakan kata ganti saya. Karena materi ini tidak untuk menghakimi siapapun. Tidak untuk menghakimi siapapun karena saya tidak tahu orang lain apa yang dialami orang lain. Saya hanya tahu apa yang saya alami. Maka saya menggunakan kata ganti saya untuk mewakili materi ini memang benar-benar sifatnya pribadi saya, pendapat saya untuk diri saya, pendapat saya, pemahaman saya pribadi, dan ini untuk pribadi saya. Namun demikian, kenapa ini pendapat pribadi dan untuk pribadi kok disiarkan di dalam live? Disiarkan ketika live. Ini hanya barangkali pribadi lain yang mengikuti live ini ada kesamaannya, bisa menjadi pelajaran. Itu saja. Jadi barangkali karena saya tidak tahu pribadi yang lain itu merasakan apa, memahami apa, saya tidak tahu, sehingga saya tidak mungkin menghakimi orang lain. Saya hanya muhasabah diri, menghisap diri saya sendiri. Kalau ada penghakiman itu adalah penghakiman kepada diri saya sendiri. Nah, barangkali ada pribadi yang mengikuti live ini, oh ternyata iya sama, saya juga mengalami seperti itu. Nah, itu kemudian menjadi pelajaran bersama. Sehingga selalu saya katakan bahwa setiap kali saya live, Anda tidak harus mengikuti apa yang saya katakan, kepercayaan yang saya yakini, kefahaman saya yang bersifat pribadi, ya tidak harus Anda mengikuti. Jadi ini semuanya terbuka, merdeka kepada siapa saja yang mengikuti ini. Selalu kita membatasi bahwa pemahaman-pemahaman itu
adalah bersifat sangat pribadi. Itulah sebabnya la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi boleh beda pendapat, beda pemahaman, boleh, sangat boleh. La ikroha fiddin, jadi tidak ada paksaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selama ini menyadari saya itu sering mengajak teman-teman untuk membaca istighfar. Bahkan kawan-kawan yang datang ke rumah, saya selalu wanti-wanti memperbanyak istighfar. Karena itu saya pilih istighfar itu rupanya itu pilihan yang paling strategis. Lebih-lebih ketika kita mengingat adanya dosa-dosa besar di balik amalan-amalan soleh kita. Jadi kalau saya menggunakan kata kita, itu pun tetap acuannya adalah saya. Ya, karena kita dialog mungkin terbawa kepada kata ganti kita. Mohon dimengerti. Karena ini memang sensitif. Ini sensitif dan ini tidak bisa dipaksakan kepada pribadi manapun. Karena ini adalah tingkat pemahaman. Jadi tasawuf itu memang berlapis-lapis dan lembut. Jadi pemahaman kita terhadap apa yang kita amalkan di dalam agama kita ini pemahamannya berlapis-lapis. Nah, pada lapisan dalam, ternyata kita menemukan adanya dosa-dosa besar di balik indahnya amalan-amalan soleh kita. Tidak hanya dosa, dosa ini besar. Apa amalan-amalan soleh yang dimaksud? Amalan-amalan yang biasa kita lakukan, yang sederhana-sederhana saja, yang tiap hari kita lakukan. Di dalam sholat, di dalam wudhu, di dalam bacaan zikir, di dalam azan, di dalam qomat, di dalam membaca Al-Quran. Amalan-amalan soleh kita yang sehari-hari itu, amalan-amalan yang indah itu, ternyata kalau kita dalami, di baliknya itu memukul kita. Benar-benar memukul kita. Kalau kita dalami itu akan memukul kita dan ternyata kita menjadi tersangka berat dengan dosa-dosa yang besar dari amalan-amalan yang kita lakukan itu. Bentuknya apa dosa itu? Bentuknya apa? Dosa itu langsung kita rasakan saat ini di dunia ini. Kita mengalami penderitaan hidup.
kita mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak terselesaikan. Kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kepahitan hidup, kita merasakan beratnya hidup. Itu. Jadi semua yang kita alami di dalam hidup ini, yang kita merasakan berat, yang kita merasakan cemas dan ketakutan, yang kita merasakan kekhawatiran yang nggak habis-habisnya. Kita keluar dari kekhawatiran yang satu, kita masuk kepada kekhawatiran yang baru. Ini menekan hidup kita. Ini ternyata sumbernya adalah dosa kita sendiri. Dosa yang diproduksi secara tidak sengaja dan tidak ketahuan karena berada di balik amal-amal yang baik. Jadi yang selama ini kita merasakan hidup ini berat, menderita, hidup ini merasa tidak nyaman, hidup ini rasanya hanya pura-pura bahagia, bukan bahagia sebenarnya. Jadi sedikit nikmatnya, banyak susahnya. Banyak ketakutannya, banyak kecemasannya. Itu sebabnya adalah dosa-dosa kita. Andai kata tidak ada dosa ini, tapi mengapa dunia kita tidak kunjung ke sana? Mengapa hidup kita selalu dikepung, selalu dibuntuti oleh kerepotan-kerepotan yang tidak kita inginkan dan kita ingin menyingkirkannya, ternyata tidak menyingkir juga. Selesai suatu saat, tapi saat yang lain muncul lagi. Jadi hidup itu seperti menunda kekalahan. Katanya Khairil Anwar. Jadi hidupnya adalah dalam kekalahan-kekalahan terus-menerus. Nggak menikmati fit dunia hasanah. Ini dosa besar. Ini karena adanya di dalam. Sehingga kalau dipantau dari luar tidak kelihatan. Kelihatannya kan kita membaca Allahu Akbar, ya. Membaca Allahu Akbar itu kan amal soleh. Mulai azan kita sudah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita qomat membaca lagi Allahu Akbar. Waktu sholat kita membaca Allahu Akbar. Sehabis sholat kita masih berzikir Allahu Akbar. Membaca sampai 33 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sehabis sholat. Kan Allahu Akbar ini amal yang indah, amal yang baik, amal yang soleh. Dan setiap hari berapa kali Allahu Akbar itu kita ucapkan. Kalau ada orang suka berzikir Allahu Akbar, misalnya satu hari bisa membaca 1000. Atau satu hari bisa membaca Allahu Akbar
2.000 atau 10.000 Allahu Akbar, pastilah itu amal yang baik. Tapi setelah kita rasakan dengan fakta diri saya ini, fakta yang saya rasakan, berapa banyaknya saya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya hitung itu tadi banyaknya ketika azan, membaca atau mendengarkan Allahu Akbar, ketika qomat membaca atau mendengarkan Allahu Akbar, ketika kita sholat kita membaca Allahu Akbar, selesai sholat kita masih membaca Allahu Akbar. Dan itu terjadi satu hari 5 kali. Satu hari 24 jam itu. Berapa kali Allahu Akbar saya ucapkan? Saya mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya membuat pernyataan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan pernyataan lisan saya. Dan pernyataan itu saya ulang berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali. Sampai seusia sekarang ini mungkin sudah berjuta-juta kali amal soleh Allahu Akbar itu terucap, pernyataan itu terucapkan. Tapi kenyataannya ucapan saya ini tidak sesuai dengan hal saya. Ucapan lisan saya Allahu Akbar ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan diri saya. Tidak sesuai dengan pikiran saya, tidak sesuai perasaan saya, tidak sesuai dengan jiwa saya. Tidak sesuai dengan karakter saya. Saya mengucapkan berulang-ulang kali Allahu Akbar, Allah. Tapi kenyataannya hidup yang saya alami adalah hidup yang susah. Karena ternyata di dalam hidup itu saya masih merasa bahwa kebutuhan hidup itu lebih besar. Kebutuhan hidup itu lebih besar, lebih menakutkan, lebih menekan, lebih mendesak, mengejar. Dan saat saya merasakan, menginginkan sesuatu, saya merasa yang saya inginkan itu sesuatu yang besar. Keinginan-keinginan saya itu sesuatu yang besar di pikiran saya, besar dalam perasaan saya. Sehingga apa yang saya inginkan itu menjadi besar di dalam jiwa saya. Yang menjadi besar itu keinginan-keinginan saya. Bukan Allah. Kenyataannya seperti itu. Hidup adalah tantangan yang besar. Wah. Kita punya banyak tantangan kehidupan. Sehari bisa berganti 3-4 kali tantangan kehidupan. Masalah kehidupan
baik masalah apa saja, masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah hubungan dengan anak, masalah hubungan dengan teman kerja, masalah ekonomi, masalah apa saja. Semua itu menjadi masalah-masalah yang besar di dalam hidup, dan itu menyiksa. Padahal kita ini, lesan kita membuat pernyataan, mengatakan jelas Allahu Akbar, berulang-ulang kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa berdosanya kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu tidak sesuai. Pernyataan lisan itu tidak sesuai yang ada di pikiran kita, yang tidak sesuai dengan yang ada di hati kita, tidak sesuai dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan jiwa kita. Jadi tidak kita sadari bahwa ucapan-ucapan baik kita itu memukul kita. Benar-benar memukul. Karena kita omong doang. Karena pernyataan ini boleh dikatakan pernyataan palsu. Karena itu tidak sesuai dengan kepercayaan yang ada di dalam pikiran, tidak sesuai dengan kepercayaan yang ada di dalam perasaan. Karena kenyataannya saya mempercayai uang akbar, karir akbar, kepepet kebutuhan akbar, utang akbar. Semuanya menjadi besar selain Tuhan, selain Allah di dalam hidup saya. Padahal saya mengatakan Allahu Akbar. Sulit untuk tidak mengatakan ini dosa besar. Sulit untuk menolak bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan kata-kata, pengkhianatan kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak terasa memang. Tidak terasa. Karena seolah-olah ketika kita mengucapkan itu adalah suatu kebaikan. Tapi ini kebaikan yang memukul kita. Nah kemudian kalau seperti itu, apakah sudah tidak perlu lagi kita menyebut Allahu Akbar? Tambah sudah dosanya besar, ya. Dosa besarnya beranak pinak. Kalau kita menghentikan ucapan itu, karena itu adalah ibadah yang baik, itu adalah amal soleh, berzikir Allahu Akbar, wirid Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, bertakbir, itu amal soleh, kebaikan. Kalau itu kita tinggalkan, dosa besar kita juga masih tetap, karena kita tetap tidak mengakui kebesaran Tuhan. Ucapan kita juga
sudah tidak mengucapkan lagi. Makin tertutup kita. Artinya adalah bahwa ketika kita mengucapkan takbir, ini baru contoh takbir. Contohnya ini banyak, maka judulnya itu dosa-dosa besar. Anda yang merasa ini bukan dosa, ya tidak apa-apa. Kan ini saya tadi di depan sudah saya katakan, oh itu tidak dosa, ya tidak apa-apa. Kalau itu ini dianggap tidak dosa, tidak apa-apa. Atau dianggap dosa tapi kecil, bukan dosa besar, ya tidak apa-apa. Tapi saya merasakan, menyaksikan, memahami bahwa ini pengkhianatan. Besar dosa pengkhianatan itu. Dosa penipuan. Karena yang kita ucapkan tidak sesuai yang kita pikirkan. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, pikiran kita masih berpikir kebutuhan akbar. Masih berpikir kesulitan akbar. Pikiran kita masih seperti itu. Kalau hati kita sedang sumpek-sumpeknya, sumpek akbar. Yang akbar itu sumpek. Kalau sedang sedih, yang akbar itu sedih, bukan Allah. Walaupun lisan mengucapkan Allahu Akbar, sulit untuk ini tidak diakui sebagai pengkhianatan atau dosa yang besar kepada Allah yang Maha Tahu. Saya dudukkan supaya tidak sulit untuk pemahaman yang berlapis-lapis. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walaupun keadaan diri kita, pikiran dan perasaan kita, jiwa kita belum menyatakan Allahu Akbar. Harapannya adalah supaya ketika kita banyak mengucapkan Allahu Akbar, kalimat takbir itu barokahnya dan energinya terserap oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, menjadi jiwa kita akbar. Kalau jiwa kita sudah akbar, jiwa kita akan terhubung kepada Allahu Akbar, terhubung kepada Allah yang Maha Besar. Jadi dengan mengulang-ulang takbir itu, harapannya adalah mengubah lesan kita mengucap berulang-ulang, tuh harapannya adalah mengubah keadaan kita. Sehingga pikiran dan perasaan kita ini benar-benar menyatakan pernyataan yang sama dengan lesan kita. Jadi jangan ada pikiran membaca Allahu Akbar itu untuk membesarkan Tuhan. Tuhan tidak butuh dibesarkan, sudah besar sebelum kita bertakbir. Yang butuh kita. Jadi untuk pemahaman kita, walaupun masih dusta, masih bohong, takbir kita tetap bertakbir. Demikian juga untuk hal-hal lainnya seperti tahlil kita. Kita mengatakan la ilaha illallah, lisan kita mengatakan la ilaha illallah, tapi pikiran kita banyak sekali Tuhan, Tuhan.
yang nyata-nyata kita sembah, nyata-nyata kita tunduk, taat, patuh, hormat, mengagumi. Banyak di dalam pikiran kita ini, karir misalnya, pekerjaan, kesibukan. Kadang-kadang kita kan tunduk kepada kesibukan kita. Kita patuh kepada kesibukan kita. Kita menyembah kesibukan kita. Jabatan kita. Pada lisan kita mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pemahaman ini kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi banyak sekali praktek-praktek soleh kita yang dibalik itu ada dosa yang besar. Jadi itu tadi saya sampaikan kalau supaya tidak salah, supaya tidak salah paham. Memang tingkatan kita baru melatih diri kita supaya pikiran, perasaan, tindakan, jiwa kita ini sesuai dengan ucapan kita, baru melatih, menumbuhkan, membentuk. Jadi supaya kita tidak berhenti pada ucapan-ucapan lisan saja. Karena kalau kita berhenti hanya pada ucapan-ucapan lisan saja, selama itu kita akan terus hidup kita ini menderita. Karena ada ucapan Allahu Akbar, tapi nyatanya yang akbar banyak selain Allah di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita menderita. Kalau kita benar-benar Allahu Akbar, nggak akan kita kenal penderitaan. Nggak ada kesusahan. Kalau kita sudah benar-benar pikiran, perasaan, dan jiwa kita ini Allahu Akbar, nggak ada lagi. Tidak ada, karena Allahu Akbar itu membuat semuanya lembut. Allahu Akbar itu membuat semuanya tak berarti apa-apa, kecil semuanya. Harus kenyataan itu yang ada di pikiran, yang ada di perasaan, semuanya kecil. Allahu Akbar, semuanya kecil. Termasuk ego kita kecil. Nggak ada nilainya apa-apa. Pekerjaan kita, kekayaan kita, keluarga kita, karir kita, nggak ada nilainya apa-apa. Jadi nggak ada masalah kan? Jadi kalau sudah benar-benar Allah Akbar itu tidak ada masalah lagi. Jadi hidup kita itu menderita itu karena dosa yang ada di balik amal soleh ini yang tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Bahwa kita telah mengkhianati apa-apa ayat-ayat Allah yang baik, ayat-ayat Allah yang agung, ayat-ayat Allah yang luhur. Terima kasih minumnya. Terima kasih minumnya. Cok, karena kita tahu batuk ya dikasih minum. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sudah ada tadi, sudah dikasih minum di botol, lupa Mas. Dewa, sama Dewa. Sama dengan saya. Andai kata kita ini mengucapkan la ilaha illallah, ucapan kita ini sama dengan pikiran kita,
sama dengan perasaan kita, sehingga sama dengan jiwa kita. Tidak ada Tuhan. Tuhanku cuma Allah saja. Yang kuasa cuma Allah saja, yang memberi ya Allah saja, yang disembah ya Allah saja, yang dituju ya Allah saja. Andai kata Tuhan itu benar-benar satu, hidup kita itu udah nggak sulit. Kalau Tuhan itu benar-benar satu tuh nggak sulit. Coba bayangkan, kalau la ilaha illallah itu benar di dalam pikiran kita, benar di dalam perasaan kita, hidup pasti tidak sulit. Karena yang memberi cuma satu, hanya Tuhan yang memberi. Jadi kalau kita membutuhkan apa-apa sudah jelas, sumbernya cuma satu, jadi nggak perlu kemana-mana, nggak repot. Karena selama ini yang membuat repot kan kita merasa yang memberi itu banyak, karena Tuhannya banyak. Mungkin nanti kalau saya datang ke saudara bisa dapat, jadi saudaranya jadi Tuhan. Ketika kita sulit, mungkin datang ke bos saya, mungkin datang ke teman saya, mungkin datang ke saudara, adik saya, kakak saya, orang tua saya, kenalan saya. Kan banyak yang diharapkan. Makin sulit hidup kita. Kalau benar bahwa la ilaha illallah tidak ada yang mengasihi kecuali Allah, tidak ada yang menolong kecuali Allah. Enteng hidup kita ini, semuanya hanya Allah saja, selesai. One stop clear. Ya berhenti di Tuhan saja, cukup dengan Allah. Semua masalah selesai, semua kebutuhan selesai, semua harapan selesai, cukup dengan Allah saja. Nyatanya kita kan tidak begitu. Tuhan kita masih banyak. Ini yang membuat hidup kita menderita. Hidup kita selalu kerepotan. Karena adanya dosa di balik kesalehan kita mengucapkan la ilaha illallah, kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita rasakan, sehingga tidak sesuai dengan jiwa kita. Apalagi kata-kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita kan sering mengucapkan kata-kata la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Masya Allah. Kita mengucapkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Tapi nyatanya ego kita kan merasa bisa, merasa mampu, merasa ya boleh nanti saya atur, coba nanti saya kondisikan. Kita bisa mengkondisikan. Nanti coba saya kondisikan. Nanti coba saya atur. Udah beres lah, nanti saya yang atur. Masya Allah. Oke, sanggup. Oke, bisa. Itu diukur oleh kekuatan dirinya sendiri. Padahal lisannya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bayangkan di mana letak beratnya hidup kita itu, letak beratnya hidup kita adalah di dosa kita sendiri karena kita melawan ucapan kita. Yang kita ucapkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, tetapi yang kita nyatakan dalam perbuatan adalah oke, beres, nanti saya kondisikan. Oke, nanti saya bisa. Oke, saya bantu. Ini meresap ke dalam jiwa kita.
menjadi pengakuan diri, membentuk keakuan diri yang kuat, menyembah ego. Jadi la haula hanya pemanis saja. Bukankah ini pengkhianatan? Dan faktanya, alhamdulillah, yang mengirimkan love-nya, alhamdulillah. Ini pengkhianatan. Dan berapa kita berkhianat? Ketika sholat, pengkhianatan kita. Yang sholatnya menggunakan kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillahi fathara samawati wal ardi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita membuat pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ketika sholat ini kan di hadapan Allah, membuat pernyataan inna sholati, sholat kulo niki, wa nusuki lan ibadah kulo sedaya, wa mahyaya dan urip saya, wa mamati dan mati saya. Lillah. Kita mengucapkan lillah. Tapi nyatanya kan kita menyerahkan hidup kita kepada sesama manusia. Kita takut karena manusia. Kita merasa beruntung karena ditolong oleh manusia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kita alami itu banyak. Kesalahan-kesalahan itu. Ini yang sulit sekali kalau tidak disebut sebagai pengkhianatan. Sulit sekali untuk tidak disebut sebagai dosa yang besar. Hubungannya dengan dosa yang besar banyak sekali. Kalimat-kalimat ini suci, kalimat suci, tapi kita melecehkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan kalimat suci. Alhamdulillah itu kan kalimat suci. Tapi apa yang kita ucapkan itu kita lecehkan. Jadi pelecehan agama itu terjadi sangat masif di diri saya. Pelecehan agama itu terjadi sangat masif di diri saya. Setiap hari, setiap waktu, setiap kali beribadah, apa yang kita ucapkan kita lecehkan. Karena kenyataannya kita tidak sesuai dengan ucapan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kefahamannya kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini muhasabah diri. Jadi ini adalah namanya ngaji kesadaran. Jadi harus sadar. Apa yang diucapkan itu harus disadari.
tidak hanya diketahui artinya, tapi dipahami maknanya, terus dihayati nilainya, terus dinyatakan di dalam kenyataan diri, di dalam hal kita, diwujudkan. Kalau semua ucapan-ucapan kita itu sesuai dengan kenyataan kita, maka kita sudah hidup kita fit dunia hasanah. Dunia ini indah, nikmat. Kita tidak punya beban. Hidup ini benar-benar untuk bersyukur saja. Nikmat yang kita rasakan siang, malam, pagi, sore. Dalam keadaan apapun, dimanapun yang kita rasakan nikmat. Karena dengan la ilaha illallah sudah jelas yang kuasa hanya Allah, nggak perlu kemana-mana. Dengan Allahu Akbar kita sudah tahu bahwa semuanya, segala urusan itu kecil. Dengan alhamdulillah kita sudah tahu bahwa segala yang terjadi itu indah. Karena alhamdulillah itu memuji Tuhan yang menciptakan kejadian-kejadian, yang menciptakan kenyataan. Berarti kita menyaksikan bahwa semua apapun, ala kulli hal, alhamdulillah. Segala hal ini indah. Jadi hidup kita tuh sudah, apalagi kita tahu bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita tahu ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Kita tahu ya Allahu ya Fatah, ya Allahu ya Rozak. Allah ya Fatah, Allah ya Rozak. Allah yang memberi rezeki, Allah yang membuka pintu rezeki. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Allah yang kasih sayang. Jadi kita tidak perlu mengemis kasih sayang kemanapun. Tidak perlu lagi mencari rezeki kemanapun. Satu saja yang kita hadapi siang malam, sumbernya hanya satu. One stop clear. Semuanya selesai. Hanya kepada Allah saja. Enteng hidup kita. Terjamin hidup kita. Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Itu semua yang kita baca setiap hari itu Masya Allah. Itu jaminan. Semua yang kita wirid itu setiap hari itu semua adalah jaminan hidup fit dunia hasanah, di dunia sejahtera. Tapi kita tidak sejahtera ya karena dosa kita itu, pengkhianatan itu tadi, mengkhianati antara ucapan kita dengan kenyataan. Nah kawan, kalau dipanjangkan ini akan jadi sangat panjang. Dan kalau sudah sangat panjang, nanti saya kesulitan untuk mengambil rekamannya untuk diposting di YouTube. Kalau terlalu panjang itu melelahkan. Downloadnya lama, nanti ngeditnya juga lama, sehingga terlambat postingnya di YouTube. Jadi saya pendekkan saja. Saya yakin yang datang, yang punya hati, moga-moga saja sama rasa, ya sama rasa dengan yang bicara, sama rasa. Ini tadi membicarakan tentang rasa. Kalau kita punya rasa, pasti merasakan pengkhianatan itu, dan sulit dikatakan ini bukan dosa yang besar karena kita
berkhianat kepada yang maha besar dengan bahasa-bahasa suci, dengan ucapan-ucapan zikir, ucapan-ucapan ayat Al-Quran yang disucikan, tapi kita lecehkan dengan amalan kenyataan pikiran kita, kenyataan perasaan kita. Di balik ucapan itu ternyata kita mengkhianati. Kita masih sedih oleh jaminan Tuhan yang pasti. Kita masih khawatir oleh Tuhan yang tidak pernah tidur mengatur hidup kita. Oleh sebab itu, paling pantas buat kita adalah banyak-banyak membaca istighfar. Paling pantas bagi kita. Kalau teman-teman merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan tadi. Yang paling pantas bagi kita adalah banyak-banyak membaca istighfar. Jadi setiap kali kita membaca istighfar, kita harus ingat betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. Tuhan yang menciptakan kita, yang menyayangi kita tanpa pamrih. Tuhan tidak punya pamrih apa-apa menyayangi kita. Tidak sama dengan Dios tadi. Kalau menyayangi pacarnya, ada pamrih. Menyayangi supaya disayangi. Tuhan menyayangi kita. Tuhan itu tidak punya pamrih menyayangi kita. Karena Tuhan juga nggak paten kalau misalnya kita nggak menyayangi Tuhan. Katanya Cak Nun nggak paten. Jadi Tuhan yang menyayangi kita tanpa pamrih itu. Lalu kita lecehkan firman-firmannya. Yang paling tepat bagi kita memperbanyak istighfar. Sehingga saya selalu juga mengajak kepada kawan-kawan semuanya untuk banyak-banyak membaca istighfar. Dan ketika membaca istighfar, kesadaran ini dimunculkan. Kalaupun kita membaca istighfar 5.000 kali, sekali duduk membaca 5.000 istighfar, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kekurangajaran kita ini. Oleh sebab itu, istighfar itu sangat baik untuk mencapai kemerdekaan kita, karena kita ini dibelenggu oleh dosa-dosa. Jadi yang membuat hidup ini, masalah apa saja, menderita karena apa saja, itu sebabnya adalah dosa-dosa kita sendiri. Dan istighfar itu adalah fasilitas ampunan yang disediakan oleh Allah yang Maha Baik itu. Jadi itu jalan yang paling pantas bagi kita. Demikian juga saya tetap berpesan kepada diri saya ketika istighfar itu dibaca. Jangan merasa kita yang mengucapkan istighfar itu. Jangan merasa kita yang beristighfar. Itu pengkhianatan lagi. Ingatlah la haula wala quwata illa billah. Jadi di dalam istighfar itu juga harus ada istighfar. Mengistighfari istighfar kita.
Karena ketika kita beristighfar, kita ini terkecoh, merasa telah beristighfar. Itu sama saja dengan pengkhianatan-pengkhianatan tadi. Karena sesungguhnya ketika kita membaca Astaghfirullahaladzim, ini kita membaca ini daya dan kekuatan dari Allah, bukan kita, bukan aku, tapi Tuhan. Jadi sadari adanya istighfar ini karena kasih sayangnya Allah sendiri. Jadi ketika membaca istighfar itu hakikatnya adalah Allah sendiri yang sedang memberikan ampunan kepada kita karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi bukan kita. Jadi keakuannya juga harus ditinggalkan ketika beristighfar itu. Yang kita tembak justru keakuan itu, yang kita tembak Astaghfirullahaladzim. Jadi kesadarannya pada saat membaca Astaghfirullahaladzim itu adalah sadar bahwa ini daya dan kekuatan dari Allah langsung live. Di dalam istighfar itu live Tuhan sedang mencurahkan ampunannya kepada kekurangan ajaran saya, kepada ego saya yang kementus, kepada ego saya ini yang banyak dosa-dosa besar ini. Jadi istighfar pun masih dijaga. Jadi caranya membaca istighfar itu disadari ini datang dari Allah. Jadi lahir batin kita ini lenyap di dalam la haula wala quwata illa billah. Lesan ini kan ada daya untuk mengucapkan, lidah ada daya untuk mengucapkan, tenggorokan ada daya untuk mengucapkan. Seluruh tubuh kita, tangan kita yang menghitung dengan tasbih, ada daya. Semua daya yang bersifat lahiriah dan daya yang bersifat batiniah, perasaan dan pikiran kita, ini semua adalah dari Allah langsung. Sehingga ketika membaca istighfar itu nyata-nyata ini Allah langsung. Bukan kita. Di situ kita fana, tidak ada lagi. Karena semua daya dan kekuatan ini miliknya Allah, bukan saya. Nah, setelah itu kita merasakan di dada ini ada gumpalan kerak-kerak, ada kristal-kristal dosa di dada ini yang menjadikan dada ini yang menjadikan dada ini merasa bedodok. Jadi seperti batu gitu. Jadi ada dosa-dosa yang mengkristal di sini. Dosa pengkhianatan itu tadi. Itu yang ditembak. Jadi pada waktu membaca Astaghfirullahaladzim, kita rasakan sampai ke hati kita. Dada sebelah kiri kita ini. Ke jantung kita. Dan ini harus kita nyatakan, rasanya harus kita nyatakan. Nyatanya kalau kita stres, nyatanya kalau kita marah, itu kan ada rasanya di hati. Rasanya kalau kita ketakutan, itu kan ada rasanya di hati. Dan itu yang berulang-ulang kan itu mengkristal. Itu menjadi penderitaannya di hati kita. Sedangkan hati ini pusat diri kita, sentral kita. Kalau di sininya ini adalah keraknya dosa di sini ini penuh, maka ini kan menyumbat semuanya. Maka ketika kita membaca kuncinya dua tadi, sadari yang membaca adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan
Ini Allah langsung. Bukan aku tapi Tuhan. Bersihkan diri. Buang ego. Tidak ada. Allah langsung. Kemudian rasakan Allah sedang membersihkan hati saya yang penuh dengan kerak-kerak dosa. Sampai hatinya menjadi cair. Artinya menjadi lapang. Nanti hati itu kalau sudah bersih, lapang, bercahaya, terang hidup kita. Nah, kalau sudah hati itu sudah bersih begitu, lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kita ucapkan di lisan kita akan memantul di pikiran kita, akan memantul ke perasaan kita, akan memenuhi jiwa kita, maka Allahu Akbar yang kita ucapkan itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi berkhianat terhadap Allahu Akbar. Begitu. Jadi kalau hati sudah bersih, dengan istighfar itu hatinya menjadi bersih, maka ucapan itu akan menjadi melekat, menjadi wujud kenyataan dalam pikiran, dalam perasaan, dan membentuk jiwa kita. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, benar-benar kita membuat pernyataan yang benar, pernyataan yang tidak dusta, yang tidak bohong. Kita merasakan Allahu Akbar, kita memikirkan Allahu Akbar. Pikiran kita menyaksikan Allahu Akbar, perasaan kita merasakan Allahu Akbar. Jiwa kita ini mengalami Allahu Akbar. Saya ulangi, jiwa kita mengalami Allahu Akbar. Jadi tidak hanya ucapan kita, itu baru kita hidup khasanah, fit dunya khasanah. Sudah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan. Jadi hidup itu tinggal bersyukur saja kepada Allah. Sehingga semua ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah syukur. Sholat kita karena syukur, puasa kita karena syukur, zikir kita karena syukur, wudhu kita karena syukur, sedekah kita karena syukur, haji kita karena syukur. Semua ibadah yang kita lakukan itu hanya karena bersyukur, karena Allah nyata nikmatnya, Allah nyata kebaikannya. Ucapan kita tidak lagi dusta, karena jiwa kita sudah menyatakan itu.